Informasi terbaru dari aksi demonstrasi di Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat akan disampaikan oleh rekan kami ada Ikra Anggana dan juga Opi Raharjo. Kita terlebih dahulu menuju ke Ikra Anggana yang ada di Indramayu, Jawa Barat. Seperti apa pantauan sore hari ini? Apakah situasinya sudah berangsur kondusif, Ikra? Ya, selamat petang Andro, Tisa dan juga pemirsa. Saat ini sudah selesai demonstrasi yang dilakukan oleh sejumlah organisasi masyarakat dan juga beberapa anggota lainnya yang menuntut bahwa Panji Gumilang ini untuk segera dipenjarakan. Dan saat ini saya telah bersama Kapolres Indramayu, Bapak AKBP Fahri Siregar, untuk mengetahui bagaimana sebenarnya jalannya demonstrasi hari ini dan mengapa demonstrasi hari ini tidak sesuai dengan jumlah pendemo yang seharusnya bisa dihitung mencapai 6.000 orang. Selamat siang Pak, selamat sore Pak Kapolres. Selamat sore Mas. Ya Pak, terkait dengan demonstrasi hari ini seperti apa Pak? Jadi masa aksi datang hari ini atas nama Aliansi ASRI, Aliansi Santri dan Rakyat Indonesia untuk Indramayu. Dan tadi baru saja selesai melaksanakan aksi menyampaikan pendapat di muka umum atau aksi unjuk rasa pada pukul 16.00 dan situasi secara umum aman dan kondusif. Seperti itu. Tadi kan sempat ada bentrok ya Pak, dan demonstrasi ini tidak dilakukan di depan pondok pesantren langsung. Ini dari Bapak seperti apa Pak? Ya, jadi memang SOP-nya ya. Jadi kita punya SOP dalam rangka untuk melakukan pengendalian massa. Jadi radius tempat massa untuk melaksanakan aksi memang sudah ditentukan. Dan itu sudah kita sampaikan berulang-ulang kepada massa aksi yang akan melaksanakan aksi di sini. Sehingga tadi kami sudah menetapkan bahwa sekitar 50 meter sampai dengan 60 meter itu adalah lokasi radius yang bisa dilakukan titik oleh massa aksi. Dan tadi memang ada massa aksi yang mencoba untuk masuk ke barikade dari petugas polisian dan akhirnya kita lakukan negosiasi dan alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan aman dan kondusif. Ini artinya memang perjanjiannya tidak di depan pondok pesantren Al Zaitun ya Pak ya? Betul, itu kan memang SOP yang harus dilaksanakan ya. Kami juga harus mengamankan masyarakat di sekitar sini, mengamankan objek dan juga termasuk mengamankan massa aksi seperti itu. Untuk total demonstran hari ini ada berapa sih Pak? Kan rencananya ada 6.000 ya Pak ya? Tadi untuk hari ini dari data sendiri seperti apa Pak? Ya, jadi yang hari ini yang sebenarnya untuk yang melaksanakan aksi itu memang ada beberapa elemen. Namun satu elemen Forum Solidaritas Indramayu sudah menyatakan bahwa membatalkan aksinya. Itu memang surat pemberitahuan sebanyak 50.000. Sedangkan untuk masa aksi dari ASRI ini surat pemberitahuannya adalah 1.000. Namun yang datang sampai saat ini hanya 250 orang seperti itu. 250 orang dan personel sendiri yang dikerahkan Pak dari tadi pagi? Total anggota kami sekitar 500 termasuk yang melakukan pengawalan terhadap masa aksi dan juga melakukan pengamanan jalur di sekitar area Pondok Pesantren Al Zaitun ini. Apakah akan ada rencana demo susulan Pak dari aksi massa ini? Mengingat besok juga ada sebaran di media sosial bahwa akan ada demo lanjutan terkait dengan penutupan Pondok Pesantren Al Zaitun ini. Ya, sampai saat ini kami belum terima surat pemberitahuannya ya, dan kami himbau kepada seluruh masyarakat agar tidak perlu lagi melaksanakan aksi. Kita sudah mendengar dari Pak Menko Polhukam dan juga dari Pak Kabar Eskrim bahwa untuk kasus tidak pidana dari Panji Gumilang ini sudah ditangani oleh Baris Krim Polri. Dan kemarin kan hari Senin Panji Gumilang ini juga sudah datang memenuhi undangan klarifikasi dari Baris Krim Polri. Dan kita sudah ketahui bersama bahwa kasusnya sudah naik ke proses penyidikan. Jadi kami himbau kepada seluruh masyarakat tidak perlu lagi melaksanakan aksi dan percayakan kepada pemerintah dalam menangani permasalahan Al Zaitun dan termasuk Baris Krim Polri. Seperti itu. Untuk aksi hari ini Pak berlangsung secara damai, apakah ini memang sudah dipersiapkan sedemikian rupa atau seperti apa Pak? Ya, kami sudah selalu berkoordinasi dengan koordinator umum dan juga Korlap ya. Kita sudah sampaikan berkali-kali bahwa memang dalam melaksanakan aksi itu harus dilaksanakan secara aman dan kondusif. Dan saya rasa semuanya juga sudah berkomitmen sehingga pada hari ini kita bisa lihat bahwa situasi berjalannya aksi ini juga selesai dengan aman dan kondusif seperti itu. Terima kasih banyak Pak Kapolres atas laporannya. Ya pemirsa, Andro dan juga pemirsa, itu tadi wawancara singkat saya bersama Kapolres Indramayu, AKBP Fahri Siregar. Saya kembalikan ke Andromeda di studio. Dari Ikra Anggana kita menuju ke Opi Raharjo. Opi Raharjo, bisa Anda jelaskan terlebih dahulu antara posisi Anda dan juga Ikra, apakah berada di lokasi yang berbeda dengan kerumunan massa yang jumlahnya mungkin relatif lebih sedikit di tempat Opi Raharjo. Silakan, bagaimana pantauan Opi sore hari ini? Baik Andro, saat ini saya berada tepat di mana sebelumnya telah terjadi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Aliansi Santri Indonesia untuk Rakyat Indramayu. Sempat terjadi kericuhan antara pihak kepolisian dan para pendemo ini akibat para pendemo berusaha
menerobos masuk barikade aparat kepolisian. Baik, Andro. Kami ingin tahu bagaimana penjagaan dari personel kepolisian di sana. Ya, baik, hingga saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan penjagaan di gerbang utama pintu masuk Masjid Al Zaitun. Memang sore ini sudah berakhir aksi demo yang dilakukan oleh Aliansi Santri Indonesia untuk rakyat Indramayu, namun polisi masih melakukan apel pasukan untuk membubarkan diri. Andro. Opi Riharjo dan juga Ikra Anggana mengabarkan langsung dari Indramayu, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang masih berstatus sebagai terlapor meski status perkara dugaan penistaan agama telah dinaikkan ke tahap penyidikan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan proses penyidikan terhadap Panji Gumilang tetap berjalan hingga kini. Pengusutan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang yang menuai kontroversi terus bergulir di Barreskrim Polri. Meski Panji Gumilang masih berstatus terlapor, tetapi kasus dugaan penistaan agama yang menjerat dirinya sudah naik ke tahap penyidikan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta masyarakat untuk menunggu karena proses penyidikan terus dilakukan oleh Barreskrim Polri terhadap Panji. Zaitun Pak, Al Zaitun Pak, boleh Pak, penyidikan terbaru Pak. Saat ini sedang melaksanakan penyidikan ya, kita tunggu saja hasilnya. Pak, izin satu pertanyaan Pak. Sementara itu, mantan Kabarreskrim Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi mengungkapkan alasan kenapa belum ada penetapan tersangka dalam kasus yang menjerat Panji Gumilang. Ito menjelaskan bahwa saat ini kepolisian bergerak secara paralel dengan BNPT dan Densus 88 untuk mendalami unsur-unsur penistaan agama. Tersangka itu kan penetapannya harus melalui satu proses ya. Langsung penyidiknya mengatakan bahwa saat ini sudah ditemukan ada indikasi unsur-unsur yang mengarah kepada penistaan agama sesuai pasal 156A. Kemudian hasil dari klarifikasi kemarin itu tentunya akan didalami dengan pemeriksaan ya, karena sudah diperiksa 4 saksi termasuk pelapor, kemudian juga 5 orang saksi ahli. Ini yang meyakinkan penyidik ada indikasi tindak pidana. Setelah itu kemudian akan dipanggil ya, kalau sudah ditetapkan penyidikan, orang yang diduga terlibat dalam perbuatan tersebut. Mungkin tidak disebutkan di sini oleh saya karena ini menyangkut masalah identitas seorang, tetapi saya kira masyarakat sudah tahu lah. Dan pasti kalau sudah diperiksa yang kedua itu bukan sebagai klarifikasi lagi, tapi pemeriksaan terhadap tersangka untuk kasus penodaan agama. Tapi saya juga mendengar dari teman-teman bahwa saat ini BNPT dan Densus 88 juga itu sedang melakukan pendalaman. Nah, pendalaman mereka tentunya secara teknis tidak mungkin disampaikan kepada masyarakat, dan saya yakin nanti ini akan bisa mengungkap seluruhnya. Tapi sebagaimana Pak Menko Polhukam mengatakan bahwa ini bukan pondok pesantrennya, tetapi pribadinya. Mantan anggota Negara Islam Indonesia Komandan Wilayah 9 Al-Haidar meyakini bahwa kasus Panji Gumilang bisa terungkap dengan metode scientific investigation. Saya kira memang publik harus sedikit bersabar karena bagaimanapun proses pengungkapan dan penyidikan itu tidak bisa instan ya, saya kira. Jadi saya kira memang perlu ada kehati-hatian, apalagi setahu saya polisi itu kan menerapkan ilmu kepolisian ya dengan metode scientific investigation. Jadi memang dia membutuhkan bukti-bukti yang sangat kuat, dan saya kira bukti-bukti yang bisa didapatkan dari PPATK misalnya itu tidak bisa memberikan bukti yang sangat kuat bahwa Panji Gumilang terlibat dalam kasus-kasus seperti makar ataupun kasus yang sifatnya politik ya, dan juga selain pencucian uang atau money laundering itu. Selain kasus dugaan penistaan agama, Barreskrim Polri juga menemukan adanya tindak pidana baru dalam kasus yang melibatkan Panji Gumilang. Tim TV One mengabarkan.